Maksudnya gini mungkin. Tadi kan tentu sampaikan bahwa tidak ada kuasa ya lah wala quwata illa billah maksudnya. Artinya segala yang kita perbuat itu ada izin Allah gitu. Izin Allah. Nah, artinya mungkin maksudnya jadi ketika kita berbuat baik itu atas izin Allah, berbuat buruk pun atas izin Allah. Dan kalau itu semua oleh Allah ciptakan, ya Allah nggak adil dong, masa menciptakan nanti ada orang yang berbuat baik banyak, yang berbuat buruk sebagian banyak, sebagian nggak suka sebagian neraka itu. Nah, apakah dia berbuat buruk pun itu ciptakan berpasang-pasang. Nah, sip. Maksudnya itu ya. Ini bagus, Saib. Ya, ini pertanyaan itu kalau betul lagi ya itu di strata 2, Pak. Betul. Itu mainnya di mata kuliah tentang teologi. Ya, tentang teologi Islam. Karena kaitannya dengan akidah. Mantap. Alhasil begini. Nanti kita diskusi. Ngapain sebetulnya? Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Sementara seluruh apapun yang terjadi, ini 50.000 tahun, Pak. Sudah Allah tetapkan, sudah digaris, filauhil mahfud. Allah sudah catat. Ya. Lalu kemudian ya keterjadian ada yang maksiat, ada yang solih pun juga ya, tidak lepas dari ilmu Allah. Ya, tidak lepas dari ketetapan Allah. Terus persoalannya, nah tuh anu maksiat berdisiksa ku Allah kan gitu logikanya. Kapanan ku Allah tadi? Itu dikehendaki ku Allah ditetapkan seperti itu. Kemudian yang orang-orang solih pun juga sama, Allah telah tetapkan. Maka diberikanlah surga. Bagus ini pertanyaan Coach. Enggak, Pak Ucup? Jadi kalau yang saya pahami kita sambungkan ini kode dan kodar saja. Ada takdir yang bisa diusahakan atau yang bisa diperbaiki, ada takdir yang memang sudah menjadi Allah. Pasti ujungnya Allah sudah mengetahui apa, tetapi manusia itu diperintahkan Allah untuk berusaha jadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. Jadi ya jadi tentang baik buruk gitu ya, itu kan kita juga diberikan hak untuk memilih oleh Allah. Jadi kalau menurut saya gitu Ustaz, tentang takdir yang bisa diusahakan, ya kita harus mengusahakan diri kita, mengarahkan diri kita ke arah yang baik sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kelak mendapatkan takdir yang baik. Sementara itu. Dengan sebab ini, Saib ya perlu diketahui. Kemudian Ahlus Sunnah membedakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana Ahlul Hawa'i wal Furqah. Mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mana ahlu hawa nafsu dan perpecahan. Dari sini pun juga kemudian membedakan mana Ahlus Sunnah, mana Khawarij, ya, mana Murji'ah, mana Qadariyah, mana Mu'tazilah, dan seterusnya gitu. Nah, ini pertanyaan ini ya, kemudian ranahnya itu di al-imanu bi qada'i wa qadarillah. Itu dulu. Iman terkait dengan qada dan qadar Allah. Simpelnya qada itu ketetapan Allah. Yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan 50.000 tahun tadi. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, wa qada. Jadi ada qada itu bermakna ketetapan. Ya, sedangkan qadar itu adalah muwafaqah. Ya, adanya apa namanya? Pembuktian. Ada juga yang memahami bahwa qadar itu adalah ukuran-ukuran, ya. Ketetapan-ketetapan yang sifatnya ukuran-ukuran, kadarnya seperti itu. Ya, misal seseorang ya diberikan oleh Allah ketetapan di hari itu mesti mendapatkan soto gratis. Itu sudah di atasnya itu zaman ajali, Pak. Zaman ajali bahwa
Coach Yopi harus dapat gitu. Dan memang terjadi. Nah, itu ada kesesuaian betul kesinambungan antara kodok ketetapan dan kodar pembuktian. Ya, maka kita imani kodok dan kodar. Jika kodok kodar dibahasakan satu lafaz, maka kemudian kita mengenal takdir. Takdir itu berarti kesesuaian antara kodok dan kodar. Nah, yang kedua, kalau terkait persoalan surga diciptakan oleh Allah, neraka diciptakan oleh Allah, yang baik ada yang buruk. Ya, yang buruk ternyata endingnya disiksa, yang baik ya endingnya mendapatkan nikmat. Padahal buruk dan baiknya seseorang 50.000 tahun telah Allah ciptakan. Kata Allah, ya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, sehingga ada yang bertanya begini, terus kita mengetahuinya, ya, takdir Allah untuk kita kapan? Mengetahuinya setelah terjadi. Maka adanya al-imanu biqadari wa qadarillah itu ba'dal wuqu'i, kata para ulama. Setelah terjadi, atau cenah hari gitu mah. Ada rezeki ngasih tapun anggeus santai. Muni Allah batang. Gitu, santai we. Udah mau ke mana, udah ngejikulakan. Nah, ini adalah versinya orang-orang Jabariyah. Jabariyah. Gitu. Jadi orang-orang Jabariyah itu dipaksa oleh Allah. Jabariyah itu merasa perbuatan-perbuatan kita itu dipaksa oleh Allah harus begitu. Itu ngapain? Itu ya. Jadi kalau Jabariyah itu dipaksa, kalau Qadariyah itu tadi betul pasrah dan menetap, betul. Kebalikannya. Tahu dan tidak tahunya disinilah ya maidannya kita usaha. Maka kenapa kata Allah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Silakan beramal. Karena kalian akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Ya, amma ahlus saqawah. Ya, adapun orang-orang yang akan celaka, ya, pasanuyassiruhu li amali ahli saqawah. Maka Allah akan mudahkan amal-amal picilaka. Wa amma ahlus sa'adah. Dan orang-orang yang Allah proyeksikan bahagia, maka akan dimudahkan untuk beramal yang endingnya mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahagia dan celakanya, nah ini kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu. Ya, tahunya kapan? Setelah terjadi. Setelah terjadi. Maka tugas kita silakan beramal. Sampai dalam satu riwayat begini. Kalau sudah seluruhnya ditetapkan, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul. Ya, enggak, saya cina orang, ya. Nantakil li amalin wanartaki ilai. Enggak, mesti kudu beramal, kudu mencari uang gitu kan. Maka kemudian Allah hadirkan surga dan neraka, sejatinya ingin melihat siapa yang lulus dari ujian. Ya, maka Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, liyabluwakum, untuk menguji saya. Ya, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian ya yang baik amalnya. Ya, baik amalnya itu dengan izin Allah dan ketetapan Allah. Buruk pun juga dengan izin Allah dan ketetapan Allah. Persoalannya kemudian tambahan poin bahwa ketika buruk jangan sekali-kali menisbatkan kepada Allah. Kata Allah, fala talumanna illa ala nafsika. Jangan kau menyalahkan Allah, melainkan salahkan dirimu ketika melakukan keburukan-keburukan itu. Nah, cina bet nyalahkan diri sorangan. Nah, muncul poin berikutnya. Oh, ini cukup panjang. Ya, hujah Allah, Pak Dekar, Allah hadirkan panca indera. Allah hadirkan mata, Allah hadirkan telinga, Allah hadirkan hati, ya. Allah buka nih Al-Qur'an, Allah buka nih Al-Hadis. Nah, atuh tidak mengambil faidah dari itu semua. Itu maksudnya. Padahal Allah telah utus utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya secara apa? Kita tidak bisa menyalahkan Allah karena Allah sudah berikan hujahnya. Ini loh jalan pisurgaeun. Nah, ieu contohna Rasul. Iya, jalan pinarakaeun. Ya, tuturkeun setan.
Nah, kemudian Allah berikan dalam hati kita iradah juz'iyah ikhtiariyah namanya kalau dalam tauhid itu. Ya, ada keinginan ya untuk memilih iradah juz'iyah itu. Untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Allah sayang sama seseorang, Allah hadirkan hujah-hujah itu. Maaf ya. Allah pertemukan dengan orang-orang baik, Pak. Allah tampakkan ini loh kebenaran. Jadi ada dua aliran yang sesat seputar takdir itu. Pertama, Qadariyah. Yang kedua, Jabariyah. Kalau Qadariyah itu jadi naltaki ilama katabahullah. Lahku Allah. Nah, ini Qadariyah. Akeun geus takdir gitu. Serah diri cara. Akeun we gitu. Memang di kita ada yang seperti itu, Pak. Nah, luar biasanya Ahlussunnah wal Jamaah baina tafrid wal ifrad. Tidak terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah seperti Qadariyah ya, yang meyakini bahwa itu naon sih gitu orang. Nah, ada juga yang neleukeuting karena usaha. Jadi semangat gitu pada usaha-usaha lahir, usaha-usaha dohir, sekolah gitu. Sok ngean duit mana gitu. Bila perlu ngalembur yang ditoba mah wah sok naon gitu. Nah ini Jabariyah gitu. Jadi Ahlussunnah itu tawasud antara keduanya, tidak terlalu begitu ya nakisun ya, tidak terlalu kosong ya dengan hanya tadi kene kuma Allah dan tidak terlalu menggebu-gebu ya, tidak terlalu menggebu-gebu. Tapi ada di pertengahan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tetap keluar rumah, macana keluar rumah diperintah oleh Allah. Begitu.